BAB 17. Pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dalam periode waktu lebih dari 1 tahun. Dalam istilah yang lebih sederhana, liabilitas jangka panjang adalah utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama dari pada 1 tahun atau siklus operasional normal perusahaan. Beberapa contoh liabilitas jangka panjang meliputi obligasi perusahaan, utang jangka panjang, kewajiban sewa jangka panjang, kewajiban imbalan kerja jangka panjang seperti pensiun atau manfaat kesehatan, serta kewajiban untuk rehabilitasi lingkungan atau pembongkaran aset. Liabilitas jangka panjang ini memegang peranan penting dalam penilaian struktur modal perusahaan serta kemampuannya dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Contoh liabilitas jangka panjang. 1. Utang bank loan. Utang bank dalam liabilitas adalah dana pinjaman dari bank yang diperoleh perusahaan untuk dijadikan sebagai modal perusahaan. Dengan adanya pinjaman dari bank, kegiatan bisnis seperti merger perusahaan atau kegiatan ekspansi bisnis dapat berjalan sesuai rencana perusahaan. 2. Utang obligasi bond payable. Utang obligasi adalah utang jangka panjang yang diberikan oleh pemerintah atau perusahaan kepada para investor. Obligasi adalah instrumen keuangan yang menjanjikan pembayaran tetap atas pinjaman beserta bunga pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. 3. Utang yang berbentuk hipotek mortgage payable. Mortgage payable merupakan utang pinjaman perusahaan dengan adanya jaminan berupa aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Pokok bahasan prosedur pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Audit prosedur yang disarankan adalah sebagai berikut. 1. Pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka panjang. 2. Dapatkan dan periksa ringkasan perubahan hutang jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. 3. Kirimkan konfirmasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai plafon kredit, saldo per tanggal neraca, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. 4. Mintalah kopi perjanjian kredit untuk permanent file dan perhatikan apakah data yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. 5. Periksa persoalan perambangan liabilitas jangka panjang sudah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Dewan Komisaris Pemegang Saham yang biasanya diberikan melalui notulen rapat. 6. Periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. 7. Periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel bayar yang diperpanjang setelah tanggal natal untuk mengetahui apakah hutang tersebut harus tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang atau pelanggar. Hal yang itu harus diperhatikan juga. Apakah ada liabilitas panjang atau wesel bayar yang benar-benar telah dilunasi setelah tanggal neraca walaupun belum jatuh tempo. 8. Seandainya ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan diperiksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Tujuan pemeriksaan audit objektifes liabilitas jangka panjang. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang adalah untuk menentukan apakah 1. Terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. 2. Liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan neraca dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. 3. Liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. 4. Liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijamin kan sesudah diidentifikasi. 5. Liabilitas jangka panjang dalam valuta asing per tanggal laporan posisi keuangan neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan neraca dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. 6.
Biaya bunga dan bunga yang terhutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi dari premium diskon obligasi telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan neraca. 7. Biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. 8. Semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi ban default. Sekian, terima kasih.